Apa kata mereka? Membahas perkembangan sejarah, menyaksikan program pemerintah lebih dekat, sharing tentang alokasi dana desa dan dana desa, mengenal budaya melalui kearifan lokal adat istiadat, dan wisata terkenal yang ada di sekitar. Semuanya Anda bisa saksikan bersama kami di Sultan TV, TV online milik rakyat Sultan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV dimanapun Anda berada. Kali ini pemirsa, saya ada di Kabupaten Sigit, tepatnya di Desa Tangkulowi, dan saat ini juga saya ada di ketinggian ya. Ini ada salah satu radio center di sini. Ini adalah salah satu tempat untuk dilaksanakan semacam edukasi juga, karena sifatnya memang masih darurat, dikhususkan untuk pembelajaran jarak jauh. Tadi juga sudah mendapatkan informasi. Pemirsa, kita akan banyak bercerita seputar kebudayaan, kemudian juga wisata, sejarah ya di bincang-bincang santai kali ini. Dan saya juga sudah bersama dengan beberapa narasumber kita sore hari ini, pemirsa. Oke, saya mau sapa dulu buat narasumber kita sore hari ini. Ada Pak Kades. Kemudian juga ada dari BPD ya, kemudian dari lembaga adat. Kita akan berbicara banyak tentang keberadaan Desa Tangkulowi ini tentunya, pemirsa Sultan TV. Namun kita berbincang dulu dengan sejarawan tentunya mengenai sejarah untuk desa ini sendiri, dan tentunya kita akan berbincang bersama dengan Ketua Adat tentunya. Pak, bagaimana dengan kondisi sejarah di Desa Tangkulowi ini sendiri, Pak? Ya, baik. Menurut waktu sejarah Desa Tangkulowi ini, kenapa sekarang ada Tangkulowi? Posisi Tangkulowi pada waktu itu sebenarnya kampung Tangkulowi itu kampung tua di atas, ya, ketinggian. Jadi kenapa pada waktu itu Tangkulowi, masyarakat Tangkulowi yang pertama kali itu dipindahkan ke Lembah Tongoa, mungkin kurang lebih 2 tahun mereka ke sana, tetapi nama Tangkulowi pada waktu itu belum terhapus di pusat. Ya. Jadi seperti itulah perjalanan pada waktu itu, sehingga kepala desa Bola Papu pada waktu itu, yang sebagai kepala desa Bola Papu pada waktu itu, dusun 3 Bola Papu yang ada di Tangkulowi sekarang itu, maka di samping saya ini ada kepala dusun pada waktu itu 93. Ya, jadi sehingga masyarakat Tangkulowi, masyarakat dusun 3 yang ada di Bola Papu, sehingga itulah dinamakan Tangkulowi kembali, dimekarkanlah pada waktu itu, sehingga ada nama Tangkulowi sekarang ini. Ya. Baik, kalau dari suku asli dari daerah ini sendiri, Pak, itu mayoritas? Iya, kalau suku Tangkulowi pada waktu itu yang sisa yang ditransmigrasi ke Lembah Tongoa pada waktu itu tinggal 7 kakak yang ada di sini sampai pada saat ini. Tetapi yang banyak sekali ini adalah bagian dari Desa Bola Papu, dusun 3. Ya. Oke. Nah, pemirsa, kita sudah mendengarkan sedikit sejarah mengenai keberadaan Desa Tangkulowi dan juga masyarakat sekitarnya, pembagian-pembagiannya juga. Nah, sekarang saya mau ke Pak BPD. Sekdes dulu, Pak BPD. Tentunya ini bagaimana Pak melihat pembagian-pembagian yang ada di daerah ini, Pak? Pembagian dari daerah Tangkulowi seperti yang diceritakan tadi, dari sejarahnya itu, Pak, sehingga nanti bisa berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa. Ya, barangkali saya ulas dari tadi, mengapa penduduk Desa Tangkulowi itu dipindahkan. Ya. Salah satu faktor dipindah karena ada larangan jangan membongkar hutan. Jangan banyak membongkar hutan. Sedangkan penghidupan orang Tangkulowi dulu itu
buka hutan untuk ladang padi. Ladang padi. Berikut faktor kedua, susah air bersih di Tangkulowi. Sehingga waktu itu pemerintah tingkat kabupaten meninjau sesuai juga usulan pemerintah dari tingkat desa bahwa mereka harus dicarikan pemukiman baru. Maka mereka dimukimkan ke Lemban Tangoa. Pemutasian tahap pertama itu mereka mulai dipindah tahun 82. Itu separuh. 82, tahap 2-nya 84. Mereka dipindah. 84 masih ada yang bertahan di sini 7 kakak. 7 kakak karena di atas puncak sana sudah tidak ada, merasa sepi, mereka rasa ketakutan dengan rumah-rumah kosong, maka mereka minta lahan di Lembasi, di Desa Balapapu, wilayah Dusun 3. Jadi semuanya bertemu di sini, Pak. Bertemu di sini. Jadi waktu itu saya kepala dusun dari tahun 82 juga. 82, mereka masuk di sini 84, 85, 86, mulai kami sudah kongko-kongko dengan penduduk yang dari Tangkulowi yang sisa 7 kakak itu. Kalau bisa Desa Tangkulowi ini kita usulkan ke Kecamatan Kulawi, kalau bisa kita minta dimekar dari Desa Balapapu, Dusun 3 jadi Desa Tangkulowi. Dari tahun 86 itu kami berusaha tetapi belum ada respon dari pemerintah Desa Balapapu. Nanti di 89 sudah mulai ada mereka rembuk kepala desa Balapapu, mantan kepala desa Balapapu, dari lembaga adat Balapapu ada beberapa mantan kepala desa. Mereka katakan ya kasihan juga kalau Desa Tangkulowi itu dipindah di kecamatan lain. Sebaiknya Desa Tangkulowi kita berikan saja ke saudara-saudara kita yang ada di Dusun 3 Balapapu. Nah, dari situ mulai proses ini, diproses. Maka setelah ada kesepakatan mereka, mereka sarankan juga bersama kami di kantor camat, begitu. Disarankan di kantor camat, ya pihak kecamatan juga mendukung lalu itu. Mendukung. Jadi 91 sudah ada proses untuk masih ditangani juga dengan kepala desa Balapapu Bapak Eltoneke. Apapun yang kami bangun sedikit-sedikit di sini, beliau masih bantu kami. Macam mendirikan posyandu, penimbangan balita, 2 bangunan lalu itu. Bekas-bekas bangunan dari Tangkulowi atas. Itu semuanya dipergunakan juga? Iya, dipergunakan di sini. Fasilitas umum yang dari puncak itu kami manfaatkan di sini. Sampai pada proses disahkan desa ini tahun 93. Ya, tahun 93, ayo. Munculnya juga bicara di kabupaten bahkan sampai di provinsi waktu pelatihan kader pembangunan desa itu lalu IDT desa tertinggal itu tahun 91. Cukup lama. Lama prosesnya. Dari situ baru diproses nanti diresmikan 93 Desa Tangkulowi. Oke, Pak Kades, ini melihat mutasi yang terjadi di daerah ini, bagaimana mengorganisir sekaligus memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang sudah bermutasi ke daerah Tangkulowi ini, Pak, baik dari segi pelayanan KTP ataupun pelayanan-pelayanan lainnya yang biasa Pak ditangani. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang seperti yang telah disampaikan tadi baik dari lembaga adat maupun dari Ketua PTD berkaitan dengan persoalan sejarah desa Tangkulowi yang awalnya memang Desa Tangkulowi ini ada di atas sana, ada di atas dan hulu, sehingga memang mereka harus ditransmigrasikan secara lokal untuk ke Desa Lembang Tangoa, Kecamatan Palolo. Saya sampaikan tadi bahwa di sini ada 7 kakak yang tertinggal yang memang adalah penduduk asli dari Desa Tangkulowi, dan mereka bergabung dengan masyarakat yang sudah ada di Dusun 3 Balapapu yang ada di wilayahnya yang namanya Bulutono dan Luro sebenarnya. Seperti itu. Nah, memang dalam sejarah itu ada beberapa kepala desa yang kemudian ketika sudah berdomisili di sini itu
kepala desanya pertama itu adalah sudah dari Pak El Boka, kemudian Pak Gideon Tujengi, kemudian ke Pak Asoboka, kemudian ke Pak Tony Todo, dan yang kelimanya itu saya. Itu sudah ada di desa Tangkulowi yang ada di yang sering orang katakan Bulu Tono ini ataupun Duro, ketiga itu. Nah, sampai hari ini jumlah penduduk desa Tangkulowi itu ada 132 kepala keluarga. Sampai hari ini dari 7 asli pertama tadi itu ditambah itu sekarang hari ini ada 132 kepala keluarga. Nah, dari 132 kepala keluarga ini memang tidak semua itu adalah komunitas orang Kulawi. Seperti ketua BPD ini adalah dari suku Pamona Poso. Kemudian ada Bali, kemudian ada juga Bugis, kemudian ada dari Banggai. Nah, ada dari kurang lebih di situ. Utara, Dari Manado juga ada sebagian. Nah, sehingga memang kalau kita mau lihat desa Tangkulowi, tentunya dia sudah bercampur dengan berbagai suku yang ada. Tentunya persoalan ini sangat ketika kita tidak manage dengan baik, tetapi satu kesyukuran bahwa memang budaya yang ada di Tangkulowi hari ini itu masih tetap dekat sampai hari ini, bahwa pepatah mengatakan di mana bumi dipijak tentunya di situ langit dijunjung. Artinya siapapun yang masuk ke desa Tangkulowi harus bisa beradaptasi dengan situasi budaya yang ada di desa Tangkulowi, sehingga kami sebagai pemerintah desa tentunya tidak bisa melepas daripada sisi budaya itu, yang dimana orang Kulawi selalu mengatakan bahwa kita ada 3 dimensi, yang ada pertama persoalan pemerintah, kedua persoalan keagamaan, ketiga persoalan lembaga adat. Sehingga ketiga unsur ini harus saling bekerja sama, harus saling mengikuti satu dengan lain, sehingga persoalan-persoalan apapun, konflik apapun yang terjadi di desa Tangkulowi sampai hari ini itu kita tidak pernah mau perkarakan itu sampai ke persoalan kepolisian, kecuali kasus itu adalah kriminal murni yang bukan menjadi domain kita, misalkan pembunuhan atau yang lain yang berat, sanksi berat. Tetapi kalau masih kasus pencurian, kita masih tetap menyelesaikan secara kekeluargaan kita, secara keadaan kita, secara kekeluargaan kita, sehingga kami melihat bahwa ketika persoalan adat ini yang harus kita coba tegakkan, tentunya yang kita melihat di sini bukan pada persoalan ringan beratnya, tetapi kita lebih kepada sanksi sosial. Karena orang Kulawi sebenarnya sangat malu ketika ada kasus dia didudukan di rumah adat. Dia sangat malu. Ketimbang dia dibawa ke polsek, dia pikir dia kalau ketika dia pulang dari sel, dia bilang saya pernah di sel, saya bangga di sel. Tapi kalau dia didudukan di rumah adat, dilihat semua orang, tentu secara sosial dia akan malu. Malu sekali. Sehingga kita bersyukur bahwa hal-hal yang kami lakukan di desa Tangkulowi sampai hari ini kita tetap berkolaborasi dengan pihak lembaga adat maupun dari pihak tokoh agama itu sendiri. Seperti itu yang kami coba lakukan untuk menekan angka-angka kriminal, konflik yang terjadi, karena hari ini kan memang persoalan isu-isu SARA ini kan sekira sangat besar, tetapi syukur sampai hari ini kita di Tangkulowi bahwa isu itu kita bisa tepis dengan kita selalu melihat bahwa budaya kita itu harus mempersatukan kita, seperti itu. Kan melihat kemajemukan tadi, kalau kita menyimak juga dari persoalan itu masih bisa ditangani secara kekeluargaan, keadatan. Tentunya mungkin dari lembaga adat sendiri, dari ketua adat sendiri, mungkin bagaimana berkoordinasi dengan pemerintah dari setiap masalah-masalah yang mungkin timbul di tengah-tengah masyarakat begitu. Pertama, bagaimana ketua adat itu bisa menangani begitu. Ya, baik. Ketika ada kasus, kemarin kita ada menyelesaikan kasus, adalah kasus pencurian. Itu ketika kita menyelesaikan itu kita harus rembuk semua aparat desa, terutama kepala desa dengan lembaga, dengan BPD biasa ada di situ. Karena menyelesaikan sesuatu masalah ini yang dikatakan oleh Pak Kades tadi itu tentang ketika ada masalah bukan langsung diseret ke polisi, tetapi itu kearifan kita sebagai budaya adat Kulawi itu tetap harus kita selesaikan di situ. Ketika yang bermasalah memang tidak mau untuk diselesaikan di situ, baru kita bikin rekomendasi lagi ke tingkat desa, kepala desa menyelesaikan. Kalau kepala desa tidak, dia katakan lagi yang bersangkutan saya tidak puas di sini, harus diselesaikan di kantor polisi. Itulah aturan yang kita harus buat, dan setiap
pelaku yang ada saat itu kita kenakan sanksi. Ada memang sudah dia punya poksi-poksi sanksi yang kita harus berikan kepada dia. Entah dia terima atau tidak, yang penting itulah aturan lembaga adat yang harus dibuat. Ya, terima kasih. Dari DPD mungkin Pak, bagaimana memfasilitasi Pak, ketika terjadi masalah-masalah yang mungkin berhubungan dengan adat, Artinya kalau dari kami DPD, yang kami buat salah satu faktor yang kami harus terapkan ke masyarakat, bagaimana kami membawa diri kami itu harus menjadi panutan. Itu pertama. Jadi panutan, baru di dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat kami harus banyak menegur hal-hal yang kami lihat janggal yang dilakukan oleh masyarakat. Gitu. Mengantisipasi supaya jangan ada terjadi hal-hal yang memang dilarang oleh aturan. Begitu. Jadi itu paling utama, bagaimana membawa diri ini supaya jadi panutan, jadi teladan, jadi motivasi ke masyarakat. Begitu. Dari dalam rumah tangga sendiri, organisasi keagamaan, maupun kala kami dilibatkan di lembaga adat pemerintahan, kami juga harus berupaya berpikir bagaimana menerapkan itu aturan supaya ada kerjasama demi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu upaya kami. Pak Kadias, ini kan ada limbah juga begitu. Apakah sudah difungsikan juga ketika terjadi masalah-masalah di sekitar atau dari segi keamanan lah gitu? Itu bagaimana tuh Pak? Ya, jadi kita khususnya di Tangkulowi, ketika ada persoalan itu tetap kita berkoordinasi dengan Babinsa yang ada di desa maupun Babin Kantipmas yang ada di desa, dan juga ada Linmas yang ada di tingkatan desa. Sehingga persoalan-persoalan ini ketika kita menyelesaikan sebuah kasus yang ada di desa, itu tetap kita memanggil Babinsa, kemudian kita memanggil Babin Kantipmas untuk bagaimana kita mencari solusi karena persoalan ini. Kalau dari secara kearifan kita itu kita kan seperti sampaikan Pak Ketua Lembaga tadi, itu akan dikenakan sanksi secara adat. Nah, dari kepolisian itu sendiri kita pasti tentu akan menyampaikan ke dia secara pendekatan secara hukum. Seperti apa kira-kira misalkan kasus pencurian, ya kira-kira pasal berapa harus dikenakan, berapa sanksi ketika dari kurung. Nah, dari Babinsa juga sendiri tentunya kepada penekanan persoalan keamanan itu sendiri, sehingga tidak terjadi pengulangan hal yang sama seperti itu secara garis besarnya yang coba kita lakukan di desa. Baik, pemirsa, tadi kita sudah berbincang banyak tentang sejarah, kemudian keberadaan warga di desa Tangkulowi ini, sahabat ya, ternyata banyak yang juga bermutasi, sehingga pemerintah itu tentunya berpikir bagaimana masyarakat yang ada di sekitar ini bisa berbaur, kemudian juga sama-sama bisa saling menjaga Pak, gitu ya, dari segi keamanan. Nah, lepas dari itu pemirsa, kita kan juga bercerita banyak tentang wisata nih Pak. Ini dari perjalanan kami kemarin tadi nih Pak, pemandangannya luar biasa. Tapi memang ada sedikit yang nantinya juga saya akan tanyakan ini Pak, mengenai infrastruktur jalan dan lain sebagainya. Ini kan salah satu faktor pendukung juga, mengingat ada beberapa objek wisata yang bisa diandalkan oleh masyarakat luar atau luar negeri yang mungkin bisa saja datang ke tempat ini Pak. Nah, ini bisa diberitakan dulu Pak, mungkin ada beberapa objek wisata yang bisa atau yang dikelola gitu di sini Pak. Ya, baik. Jadi memang untuk berbicara wisata, karena dalam salah satu visi kemarin ketika menjadi kepala desa di sini, itu visi yang saya angkat itu adalah menjadikan desa Tangkulowi desa yang maju mandiri, berbasis pertanian dan wisata. Kenapa saya harus mengatakan dia berbasis pertanian? Karena saya melihat bahwa desa Tangkulowi mayoritas penduduk itu adalah masyarakat petani dan lahan itu sangat tersedia. Kemudian kenapa dia harus berbicara wisata? Potensi kita punya, sehingga tinggal bagaimana kita mengemas potensi yang ada. Nah, salah satu daya tarik wisata yang coba kita kemas di desa Tangkulowi yang pertama adalah kita bicara persoalan wisata budaya sebenarnya. Bahwa sampai hari ini di Tangkulowi persoalan kesenian tradisional, khusus rego itu mesti dilestarikan. Rego. Rego, dan yang memainkan itu adalah bukan lagi orang tua, tetapi itu kepada anak-anak sekolah, SMA,
SMP, bahkan anak SD pun ada yang kita coba diajar untuk bagaimana memainkan seni tari rego itu yang pertama cara budaya. Kemudian persoalan alam, kita punya air terjun yang ada di wilayah Pohua. Kemudian kita juga punya hutan pinus yang kurang lebih luasannya adalah kurang lebih 300 hektar hutan pinus kita. Dan hutan pinus itu ada di situs Kampung Tua. Situs Kampung Tua, Kampung Tua, Jadi Desa bisa dilihat di situ. Iya. Jadi menuju ke pinus itu Kampung Tua ada di dalam. Iya. Gitu. Nah kemudian kita punya potensi Sungai Miu. Tentunya potensi Sungai Miu ini bisa kita gunakan untuk air jeram. Kebetulan kita juga punya fasilitas perahu yang difasilitasi oleh teman-teman PSKL Makassar untuk arung jeram. Nah, ini yang kemudian coba kita dorong. Kenapa kita berpikir bahwa kita harus mendorong salah satu ke persoalan desa wisata, karena juga dalam kebijakan peraturan Menteri Desa tentunya juga mengarah kepada desa wisata. Ini menjadi pola pikir kami, sehingga kenapa kami harus mendorong juga Tangkulai salah satu desa wisata. Nah, kemudian lokasi yang dipakai hari ini salah satu menjadi satu daya tarik ke depan untuk persoalan mendorong ke persoalan masyarakat ini di community center ini, sehingga aktivitas masyarakat itu kita akan lakukan di sini. Ada ke depan kita pemikiran ke depan untuk pengembangan wisata-wisata yang ada, untuk bagaimana kita menata lebih baik lagi. Tentunya harus ini bisa terlaksana ketika ada kerjasama antara pemerintah, antara masyarakat, ada dengan mitra kita BPD, dan tentunya dengan orang-orang tua adat, sehingga kita saling bekerja sama, bergandengan bersama untuk mencapai tujuan bersama itu. Nah, seperti dipertanyakan tadi, persoalan akses jalan. Tentunya ini salah satu yang akan menjadi prasyarat, persoalan infrastruktur. Ini sangat penting, sangat penting. Nah, untuk ke akses ke Pohua itu sendiri, itu yang dirapat itu semua. Tapi terutama ke wilayah desa Tua, Kampung Tua, desa Kampung Tua itu sama sekali tidak ada yang bisa ke sana kendaraan roda 2. Itu pun tidak semua, itu juga tidak masuk. Hanya jenis motor-motor gaya-gaya peraih lah yang bisa masuk ke sana ya. Berarti untuk infrastruktur jalannya itu masih dalam proses juga. Tidak, itu yang penting untuk kita kembangkan, sehingga kami berharap ketika ini bisa terpromosi dengan baik, tentunya kami berharap bahwa wisatawan itu pada mulai masuk. Nah, kemudian kenapa saya sekolah juga kami buat seperti itu, model seperti Semilobo. Tentunya kami mau mengangkat kembali nilai-nilai kearifan tadi. Karena kami mengangkat salah satu adalah wisata budaya. Pak, dari BPD mungkin Pak, bermitra dengan pemerintah, bagaimana berkolaborasi Pak atas adanya objek wisata yang ada di sekitar? Iya, terima kasih. Seperti apa yang disampaikan Kepala Desa tadi, adapun perencanaan yang dihadapi sekarang dari objek wisata yang memang sudah mulai dirintis maupun yang masih direncanakan pengembangannya, itu memang sudah dikolaborasikan buah-buah pemikiran untuk bisa bekerja sama, saling mendukung, sehingga ke depan bisa sukses. Jadi tidak ada tantangan atau saling menyalahkan. Itu disepakati. Pak, dari Ketua Adat Pak, ini mungkin dengan pengetahuan sejarah, kemudian juga budaya, kira-kira apa yang bisa dikolaborasikan Pak dengan objek wisata yang ada di sekitar ini Pak? Ya, baik. Saya kira itu sangat bagus pertanyaan itu kepada lembaga. Yang kami upayakan sebagai lembaga itu untuk mendukung sebagai program dalam desa itu, untuk menuju satu objek wisata itu, yang pertama kali kami kembangkan itu adat istiadat. Generasi harus kita bina. Itu. Yang kedua, tarian rego yang sudah berlaku sampai sekarang itu masih remaja mereka tingkat SMP, SMA. Itu yang kami upayakan dari lembaga untuk menunjang sebagai pemerintah desa juga topang menopang di dalamnya itu. Seperti itu. Oke, pemirsa Sultan TV, kita sudah bercerita banyak tentang keberadaan Desa Tangkolowi. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali pemirsa untuk bercerita banyak lagi tentang keberadaan desa ini di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah tentunya. Oke, baik pemirsa, terima kasih masih menyimak kebersamaan kami di Sultan TV untuk program Bincang-Bincang Santai, dan kita masih bersama dengan
Pak Kades, kemudian juga ada dari Ketua Adat, terus juga dari BPD. Nah, kita punya perbincangan berikutnya ini tentang dulunya itu yang namanya Bandes atau bantuan desa, begitu. Bantuan desa. Mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Ketua Adat mengenai dulunya itu kan Bandes itu bisa difungsikan oleh masyarakat untuk hidup mungkin atau bertahan hidup di sini Pak, untuk bisa difasilitasi, kira-kira seperti apa dulu Pak? Baik. Oh, saya kira itu Bandes itu kenapa cuma namanya saja beda dengan sekarang itu, sekarang kan dana desa. Dana desa. Ya, tetapi itu Bandes itu setahu saya itu bagaimana pengelolaannya pada waktu itu sampai pada sekarang itu mungkin hampir-hampir sama saja itu. Ya. Cuma dia punya perkataan saja itu Bandes itu bantuan desa, seperti itu. Dan pada waktu itu mungkin bantuan desa itu, dana desa itu mungkin seperti ini juga pengelolaan sekarang, ada untuk fisik, ada untuk seperti bagaimana, saya kira seperti itu. Ya. Tadi seperti yang mungkin sedikit kita perbincangan tadi Pak yang kecil, kan ada cerita sejarahnya Pak itu dari Bandes tadi Pak. Oh, sejarah yang tadi itu Ya. tentang Bandes itu, kenapa desa Tangkulowi pada waktu itu sudah dipindahkan, Bandesnya masih keluar pada tiap tahun itu. Itulah sehingga pemerintah Kecamatan Kulai pada waktu itu, kenapa ini tidak bisa terhapus ini, sedangkan ini sudah ditransmigrasi yang punya hak ini, Bandes ini. Ya, berarti ini pada waktu itu berarti ini transmigrasi lokal yang tidak ditahu oleh pusat maupun di kabupaten provinsi. Seperti itu, sehingga masih keluarlah Bandesnya terus. Itulah jalan satu-satunya sehingga pemerintah kecamatan dengan Kepala Desa Bolapapu pada waktu itu mengambil kebijakan, diserahkanlah desa Dusun 3 Bolapapu ke Tangkulowi supaya Bandes itu tetap keluar, dimanfaatkanlah oleh masyarakat yang masih ada pada waktu itu. Oke. Baik pemirsa, dulu memang Bandes itu tentunya sangat bermanfaat buat masyarakat di sekitar Tangkulowi ini yang memang dulu masih terbagi-bagi Pak, begitu ya. Sehingga sudah disatukan di Tangkulowi ini. Nah, pemirsa, berikutnya kita mungkin bertanya ke Bapak BPD, bagaimana Pak untuk soal dana desa Pak yang mungkin saat ini mungkin masih dalam harapan untuk bisa dimanfaatkan, diberdayakan oleh masyarakat sekitar dan kemudian nanti berkolaborasi dengan pemerintah desa Pak. Yang sekarang. Ya. Sekarang. Artinya ya dari yang sekarang, tapi saya masih mau tambahkan dulu yang disampaikan oleh Ketua Lembaga Adat tadi. Itu Bandes dulu yang dimanfaatkan di wilayah Bolapapu, Desa Tangkulowi yang berdiri di wilayah Bolapapu itu 3 tahun punya. Itu pernah. Itu dari tahun 91, 92, 93. Dulu dimanfaatkan itu karena memang dana itu kecil. Hanya perbaikan jembatan gantung yang belum seperti sekarang, dengan membangun balai desa karena belum ada balai desa, dengan perbaikan saluran gas. Itu yang Bandes 3 tahun punya itu, yang sudah dikelola oleh kepala desa yang kami tunjuk, kami pilih di Desa Tangkulowi, yaitu Pak Gideon. Nah, selanjutnya itu beberapa tahun kemudian baru agak meningkat, itu Bandes bukan lagi 6 juta. Jadi kebutuhan Bandes di masyarakat ini memang itu digunakan sesuai mufakat musyawarah desa yang disepakati oleh masyarakat. Begitu. Sampai sekarang ini apapun yang dibuat itu dilihat sisi positifnya yang prioritas dibangun demi kebutuhan masyarakat. Gitu. Jadi harapan kami sekarang setelah desa ini sudah berdiri, sudah mandiri, sudah nampak, menurut kami sudah agak baik kami punya desa, selain membangun prasarana yang masih mau ditambahkan, jalan-jalan ke kantong produksi, kami juga harapkan itu dana itu kalau bisa sebentar untuk peningkatan sumber daya manusianya, boleh lagi dimanfaatkan itu dana, dibangun. Masih banyak hal yang memang perlu dibangun.
dilaksanakan. Jadi itu harapan kami. Oke, baik pemirsa, kita masih akan bercerita tentang Bandes atau yang saat ini sudah berubah menjadi dana desa. Tentunya banyak yang nanti bisa diprogramkan juga oleh pemerintah, dan nanti kita akan bertanya dengan Pak Kades soal ini. Untuk itu jangan kemana-mana. Oke pemirsa, kita kembali lagi masih di bincang-bincang santai. Tadi kita sudah berbicara tentang sedikit mungkin sejarah, bisa dibilang kita flashback tadi tentang soal Bandes atau bantuan dana desa yang saat ini sudah berubah menjadi dana desa. Nah tentunya kita akan bertanya kepada Kades mengenai dana desa khususnya tahun 2021 ini Pak. Mungkin ada gambaran yang bisa menjadi sasaran begitu ke depan, terutama mengenai program-programnya nanti direncanakan oleh pemerintah desa Pak, seperti apa? Ya, jadi memang untuk gambaran 2021 sesuai hasil musyawarah yang sudah disepakati yang akan tertuang di dalam batang tubuh PPDS untuk 2021 yang pertama, yaitu tetap kembali kita mengacu kepada yang menjadi skala prioritas yang ditetapkan oleh kementerian, yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID, di mana kita mengalokasikan untuk BLT dana desa itu 300.000 per bulan per KK sampai Desember 2021. Yang kedua juga disepakati untuk di desa itu untuk mendorong ke sektor wisata, karena itu menjadi harapan kita. Yang kedua seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua BPD tadi, persoalan peningkatan sumber daya, yaitu dalam hal pemberdayaan. Tentunya ini yang sangat menjadi skala prioritas yang akan coba dilakukan di 2021 ke depan. Sehingga memang harapan kita dalam pengelolaan dana desa ini tentunya seperti harapan bersama lah. Tentunya pengelolaan secara akuntabel, transparan, dan kita tidak bisa menutup-nutupi bahwa dana desa itu harus dikelola sebaik-baiknya oleh pemerintah, yang diawasi oleh BPD, dan juga masyarakat ikut mengawasi penggunaannya. Tentunya mekanisme pengawasan dilakukan oleh masyarakat, tentu mereka menyampaikan melalui BPD sebagai legislator di tingkatan desa lah, boleh dikatakan demikian, karena salah satu fungsi mereka adalah proses pengawasan. Tentunya pemerintah desa juga akan berhati-hati dalam melakukan pengalokasian sesuai dengan yang menjadi kesepakatan. Tentunya juga di lembaga-lembaga yang lain, di lembaga adat tentunya juga kita akan memberikan sesuai dengan porsi yang mereka sepakati apa yang akan dikelola di kelembagaan adat itu. Kira-kira begitulah gambaran yang akan dilakukan di 2021. Oke. Saya kembali ke Ketua Adat Pak, ini mengenai anggaran DD atau dana desa tahun 2021 Pak. Mungkin ada gambaran yang nantinya bisa dikoordinasikan ke pemerintah desa mengenai sejarah ataupun juga budaya yang bisa dikembangkan Pak. Kira-kira seperti apa Pak? Ya, baik. Saya kira itu dana desa itu untuk kami lembaga itu sudah ada yang pos-posnya yang sudah dianggarkan oleh pemerintah desa itu untuk hak lembaga sekian. Tapi kita juga sudah ada pembelian pakaian adat, untuk pelatihan pembinaan kelembagaan, ada untuk pembinaan tarian rego. Jadi saya kira itu yang sudah diposkan kepada kami sebagai lembaga, yang kami juga harus kelola sesuai aturan yang kami buat. Ini Pak dari BPD bisa ditambahkan Pak mengenai anggaran dana desa di tahun 2021 ini, sehingga nanti bisa berkomunikasi, bekerja sama untuk sama-sama mematangkan setiap program yang disusun oleh pemerintah desa khususnya. Terima kasih. Jadi tentang pemanfaatan dana desa, kami sebagai pengantara antara pemerintah dan masyarakat, yang pertama itu transparansinya pemerintah, hak kelola ya, dari pihak hak kelola itu yang pertama itu pemaparan baliho, itu selalu dilakukan, dan setelah pemaparan baliho secara detail itu penggunaan dana desa itu dilihat langsung oleh masyarakat desa. Nah, lalu kami juga setiap kegiatan kami tidak hanya dia, tetapi kami harus jalan melihat apakah ini betul
yang dipaparkan dalam baliho program ini dilakukan atau tidak. Itu. Jadi itu memang selalu kami lakukan, ada kerjasama dalam membuat pertanggungjawaban itu harus benar-benar tidak ada yang menyimpang, harus digaul oleh masyarakat. Iya, luar biasa. Kali ini sekian dulu perbincangan kita tentunya. Tapi saya juga penasaran ini melihat keberadaan kita di tempat ini. Namanya Kun Center Kulawi. Ini tertarik untuk saya tanyakan sedikit ini, Pak. Ini kira-kira difungsikan untuk apa saja ini? Karena tadi sempat dengar ada radio, Pak, di atas itu. Oke, baik. Jadi mungkin saya coba gambarkan sedikit tentang keberadaan bangunan ini, yang dimana bangunan ini dibangun oleh kawan-kawan dari Yayasan Kun yang berpusat di Bandung. Jadi mereka ada di desa Tangkului khususnya, Kulawi secara umum, dan juga Sigi pasca bencana 28 September kemarin. Nah, mereka ada di Tangkului membangun itu yang namanya community center yang ini. Kemudian di dalam community center ini ada radio darurat COVID-19 namanya awal, sehingga dalam radio itu ada yang namanya PJJ atau pembelajaran jarak jauh, sehingga semua anak sekolah yang ada, 4 sekolah yang ada di Bola Papu, Bola Dangko, dan Tangkului itu semua mendapatkan radio dari kawan-kawan Kun, sehingga gurunya mengajar lewat radio dan murid mendengarkan lewat radio. Sehingga interaksinya tetap jalan. Nah, itu yang awalnya, sehingga kemudian mereka membangun di desa Tangkului karena kita menyiapkan lahan ini. Ini lahan kita berikan ke mereka untuk bangun yang namanya pusat kegiatan ini, yaitu community center. Nah, ini radio hari ini berubah menjadi nama Radio Komunitas Kulawi. Radio Suara Tokulawi. Ya, Radio Suara Tokulawi namanya. Kita tetap pakai nama Kulawi secara keseluruhan yang ada di desa Tangkului. Jadi radio komunitas Radio Tokulawi, Suara Tokulawi namanya sebenarnya. Itu dia. Sehingga bangunan yang dibangun oleh kawan-kawan Kun ini fungsinya pertama, kalau bawah ini bisa kita gunakan seperti ini, kemudian bisa untuk pembelajaran, bisa untuk diskusi, dialog. Kemudian di lantai 2-nya itu memang dia untuk kantornya, dan yang belakangnya itu adalah untuk radio, dan yang 2 itu adalah shelternya. Itu ya, gambaran sedikit lah. Gambaran, Pak. Ini kan masih mungkin darurat begitu. Tapi kedepannya harapannya kira-kira seperti apa nanti? Apakah dikomersilkan atau seperti apa, Pak? Atau menjadi mitra dari pemerintah desa begitu, dari setiap program yang mungkin bisa dipublikasi melalui radio ini? Iya, jadi memang kawan-kawan Kun ini kemudian menyerahkan bangunan ini dikelola sepenuhnya oleh community center, yang dimana community center itu adalah masyarakat desa Tangkului. Sehingga pengelolaan ini kalaupun dia dikomersialkan itu melalui pengelola dari radio ini, dari community center ini. Sehingga ketika ada kegiatan sini, apakah dia sekian itu kemudian menjadi kewenangan mereka. Kawan-kawan dari Kun tidak lagi mengintervensi ke hal itu. Mereka hanya mendampingi dalam persoalan pengelolaan, kemudian membangun, dan untuk persoalan penggunaan ini dikembalikan ke community centernya itu. Gitu. Baik, Pak. Dari semua yang kita perbincangkan tadi, Pak, mungkin ada statement closing yang bisa disampaikan untuk sore hari ini. Ya, saya kira closing statement yang akan saya sampaikan tentunya hanya satu saja, yaitu bahwa keberhasilan dalam sebuah pembangunan itu tidak dapat dicapai oleh seorang saja. Sehebat apapun pemimpin itu, ketika dia tidak punya mitra, ketika dia tidak punya masyarakat, ketika dia tidak mampu untuk melakukan manajerial secara bagus, saya kira pemimpin itu adalah seorang pemimpin yang gagal ketika tidak mampu memanage sumber daya yang ada di wilayah dia. Ini proses yang bisa saya sampaikan. Kemudian dari Pak Ketua Adat, Pak, mungkin ada statement closingnya sebelum kita akhiri. Ya, baik. Kalau untuk kami dari lembaga, dengan adanya bangunan yang dibuat oleh Kun ini, kami juga sebagai lembaga menyampaikan kepada mereka itu dapat terima kasih kemarin itu, karena kalau kami melihat ini, setiap ada kegiatan yang kami buat dalam lembaga itu kami harus buat kegiatan di sini. Jadi dari kami juga lembaga mengatakan ini sangat baik untuk kita, dan kita lihat juga dia punya konstruksi bangunan ini alam punya, bambu. Jadi itulah satu kesyukuran bagi kami sebagai lembaga adat yang ada di Tangkului itu kepada NGO Kun yang ada ini. Kami menyampaikan banyak terima kasih kemarin kepada mereka.
Mungkin dari Mbak BPD Pak bisa ditambahkan mengenai statement closing kita. Terima kasih. Setelah kami diwawancara sore hari ini, Ya. jadi Bapak-bapak tadi kan sudah dengar apa yang kami sudah lakukan dan apa rencana ke depan. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan ya rencana ke depan ini yang kami akan buat demi membangun desa ini dari pihak apa TV apa ini? Sultan TV. Sultan TV. Ya. Mudah-mudahan bisa kesan yang didengar dari kami menyangkut program pembangunan desa boleh dibawa ke pihak pemerintah tingkat pusat, Pasti. ya, supaya ya ada lagi perhatian bagaimana kerinduan kami untuk mengembangkan desa kami ini, ada sedikit lagi perhatian barangkali khusus untuk Tangkulon Iya, ya, iya. memperhatikan kami untuk menambah apa yang mau dibangun, ada difasilitasi dari pemerintah yang khusus untuk Tangkulon demi pengembangan umpamanya wisata, pengembangan sumber daya manusianya. Jadi mudah-mudahan itu harapan kami. Oke. Tentunya kita sebagai Sultan TV tentunya menyambut baik semua rencana yang mungkin atau program yang nanti disusun pemerintah desa, dan kita tentunya siap lagi untuk mempublikasi, mewawancarai sekaligus banyak objek wisata yang mungkin saat ini dikembangkan begitu. Oke, baik pemirsa Sultan TV, demikian dulu perbincangan kita di bincang-bincang santai Sultan TV kali ini. Terima kasih buat Pak Kades, kemudian Pak BPD, Ketua BPD, kemudian Ketua Adat. Terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saksikan program-program kami pemirsa, tetap di Sultan TV, TV Rakyat Sultan.